Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai satu sinetron yang lagi viral, yaitu pasti tahu ya, yang akhir-akhir ini lagi viral film apa, yaitu dengan judul dari Jendela SMP. Itu ada status terus tanya gitu ya ke gimana sih pendapat kalian mengenai film dari Jendela SMP. Ada yang jawab, ini sebenarnya jawabnya pakai bahasa daerah ya, pakai bahasa Kangean. Saya terjemahkan saja bagi yang nggak ngerti. Jadi ada yang komen itu nggak dikasih lihat sama ibu gitu katanya. Terus saya tanya kenapa kok nggak dikasih lihat gitu. Terus saya merekomendasikan coba dia tanya sama ibu gitu, kenapa alasan nggak dikasih lihat sinetron ini gitu. Terus jawabannya itu film dewasa katanya. Ada juga nih yang jawab pakai pesan suara, tapi karena kehapus jadi lupa isi percakapannya apa. Terus ada juga yang jawab terlalu berlebihan adegannya kakak, kayak nggak pantas buat usia-usia SMP. Untuk so sweetan kayak gitu, biasanya untuk usia segitu tugasnya adalah belajar, bukan kayak cinta-cintaan gitu. Ini dewasa ya berpikirnya, keren. Terus ada lagi yang jawab filmnya katanya bagus sih, tapi kan dalam novelnya si cewek hamil di luar nikah. Nah, seandainya ditayangkan di TV kan banyak anak di bawah umur nih yang nonton, jadi takutnya menjadi contoh yang gak baik buat anak-anak. Oh, jadi katanya film sinetron dari Jendela SMP ini diangkat dari sebuah novel yang dalam ceritanya itu dia hamil, yang perempuan ini berarti pemerannya adalah Wulan itu hamil luar nikah. Kita akan bahas mengenai, di sini saya kasih judul sosok Joko, Angga, dan Dilan tidak akan pernah seharum mewangi Abu Bakar Al-Miski. Nah, Abu Bakar Al-Miski ini kisahnya saya ambil dari buku From Hero to Zero. Jadi buku ini merupakan buku yang cukup berkesan karena dulu waktu SMA, di SMA 1 Arjasa itu ada Rohis yang mengadakan bedah buku ini. Dan luar biasa sekali bukunya, isinya menginspirasi. Kita akan bahas kontroversi dari film Jendela SMP, gimana sih bacanya? Karena sudah banyak ya yang bahas ini gitu. Sebenarnya kalau pendapat saya, kalau memang alur ceritanya dari Jendela SMP ini pada akhirnya sama dengan novelnya, yaitu Married by Accident, hamil di luar nikah, itu sebenarnya nggak jauh beda sih dengan goals yang ingin dicapai oleh filmnya Dua Garis Biru. Katanya mereka pengen mempromosikan yang namanya sex education. Yang sex education ini saya tidak akan bahas di sini juga. Ini butuh pembahasan yang mungkin semoga di lain waktu ada waktu gitu ya. Dan saya tidak setuju sih dengan sex education melalui film ini. Kontroversinya juga nyusul film-film senior sebelumnya, yaitu film Dilan dan film Dua Garis Biru. Jadi kalau dari Jendela SMP itu pemerannya Joko yang laki-laki, pemeran utamanya. Kemudian kalau dari Dilan itu Dilan sendiri. Terus kalau dari Dua Garis Biru itu Angga ya kalau nggak salah namanya, pacarnya Zara ya, itu pemeran utamanya gitu. Yang saya bahas adalah sosok mereka di dunia nyata sebenarnya ada. Yang namanya film itu terinspirasi dari dunia nyata, yang artinya ada banyak sekali sosok-sosok seperti Joko, seperti Angga dan Dilan di dunia nyata. Artinya banyak sosok-sosok yang gombal terus tiba-tiba ngilang gitu ya, yang seperti Dilan. Bilangin Dilan, ini hati bukan halte bus. Ya halte bus kan datang dan pergi begitu aja gitu. Atau sosok seperti Angga yang berani bertanggung jawab setelah berbuat. Yang nonton filmnya pasti udah paham ya maksudnya apa gitu. Yang pada akhirnya berakhir dengan penyesalan. Soalnya kalau di awal itu berarti bukan penyesalan tapi pendaftaran. Seperti Angga ini ya ada juga, banyak juga. Di Kangen kejadian ya ada. Atau sosok seperti Joko yang masih SMP tapi udah membucin. Joko ini cerdas sih, kalau di film itu digambarkan sebagai sosok laki-laki yang cerdas. Meskipun dia dari keluarga yang tidak mampu, tapi dari sisi
akademik, dia cerdas. Sosok-sosok seperti mereka itu banyak sekali. Di sini sosok seperti Joko, Angga, dan Dilan itu nggak akan pernah harum mewangi sepanjang hari seperti Abu Bakar Al-Miski. Siapa sih Abu Bakar Al-Miski? Jadi Abu Bakar Al-Miski ini, beliau itu selalu harum meskipun beliau nggak pakai parfum. Ini keren banget, ini bisa menghemat dana sekian banyak. Bahkan artis-artis Hollywood yang di luar negeri sana, mereka rela mengeluarkan banyak dana untuk sekedar tampil harum mewangi sepanjang hari. Misalnya kalau ada yang kenal pacarnya Zayn Malik, Gigi Hadid gitu ya, model asal Amerika ini, dia mengaku sering menggunakan parfum Velvet Orchid keluaran Tom Ford, parfum favorit Gigi Hadid. Ini dijual dengan harga mulai dari 128 US dollar atau sekitar 1,7 juta. Atau juga istrinya David Beckham, yaitu Victoria Beckham, yang memilih parfum room service yang dikeluarkan oleh salah satu merek terkenal. Parfum ini didedikasikan untuk para bintang Hollywood dan dijual dengan harga yang fantastis, yaitu 245 dolar atau sekitar 3,45 juta. Tapi Abu Bakar Al-Miski tidak membutuhkan itu semua. Beliau sudah harum mewangi sepanjang hari ya. Terus apa dong kaitannya dengan sosok Joko, Dilan, dan Angga nggak akan pernah harum mewangi sepanjang hari seperti Abu Bakar Al-Miski? Hal ini karena beliau ini, Abu Bakar Al-Miski ini, bukan sosok yang bucin atau mudah tergoda oleh rayuan perempuan. Jadi saya bacakan saja ceritanya, ini langsung saya ambil dari buku From Hero to Zero. Silahkan ada yang pengen baca bukunya bisa pinjem atau beli. Saya juga pinjam karena punya saya hilang. Beliau ceritakan kenapa sih kok bisa wanginya itu nggak hilang-hilang. Bahkan beliau tuh nggak, meskipun beliau nggak pakai parfum. Jadi ceritanya, suatu ketika ada seorang wanita yang memperdayaiku. Ia memasukkan aku ke dalam rumahnya, lalu ia mengunci pintu-pintunya. Selanjutnya ia pun merayuku dengan berbagai cara untuk memperdayaiku dan menjerumuskanku. Ini ceritanya cowok digoda oleh cewek. Coba yang berinisiatif menggoda duluan itu ceweknya, bukan cowoknya. Aku pun bingung dan tertekan dengan tipu dayanya. Itu akhirnya minta izin untuk ke kamar kecil atau ke toilet gitu ya. Dan beliau menceritakan kembali, ketika aku minta izin kepada perempuan itu, ketika aku masuk kamar kecil, aku mengambil kotoran dan dilumurkan ke seluruh tubuhku. Jadi ini ceritanya luluran pakai kotoran manusia, guys. Jadi setelah beliau itu sudah full seluruh tubuhnya dengan kotoran, jadi beliau keluar dari kamar mandi kemudian mendatangi wanita itu gitu. Selanjutnya aku pun ke tempat wanita itu dalam keadaan berlumuran dengan kotoran. Nah, ketika ia melihatku, ia pun kaget, lalu ia merintahkan pembantunya untuk mengeluarkan aku. Jadi diusir ya setelah penuh dengan lulur alami. Nah, setelah keluar dari rumah itu, beliau pulang membersihkan diri. Kemudian malam harinya katanya bermimpi gitu ya. Saya tidak akan menceritakan mimpinya apa, nanti baca saja bukunya. Kemudian pagi harinya beliau katakan, maka pada pagi harinya aku terbangun dengan kasturi yang keluar dari diriku, yang demikian itu terus berlanjut sampai sekarang. Wow, ini keren ya. Jadi yang pengen coba silahkan dicoba pakai lulur itu, murah meriah, hemat, dan bisa produksi sendiri. Tapi sebenarnya bukan itu sih poinnya. Poinnya adalah Allah ngasih gift kepada hambanya yang berusaha taat dan menjaga dirinya. Ini luar biasa. Harusnya kan khasiat dari tubuh kita itu sunatullahnya, kalau pengen wangi kita harus mandi dulu, harus pakai sampo, sabun, pakai segala macam skincare. Mungkin ada krim malam, krim siang, atau krim duha kata Ustadz Somad. Juga pakai parfum. Terus kalau misalnya keringetan lagi, mandi lagi, terus kayak gitu sampai kita bosen ya. Nah, jadi kalau ketemu sama sosok laki-laki semacam Abu Bakar Al-Miski ini, bungkus, bawa pulang.
lestarikan karena termasuk manusia yang langka. Ini sama juga seperti kisahnya bagaimana Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar tapi malah ngerasa dingin. Jadi khasiat api itu kan panas. Tapi Allah cabut khasiatnya, dia jadi dingin. Semua atas kehendak Allah untuk hamba-hambanya yang mau taat. Nah, terakhir sebenarnya film-film ini sebenarnya secara tidak langsung menggambarkan kualitas generasi kita saat ini. Ini bisa dikatakan sih kegagalan dari produk pendidikan gitu. Kenapa? Karena yang namanya produk pendidikan itu tidak hanya outputnya tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga secara emosional gitu ya. Bahkan lebih jauh lagi, Islam ingin output dari pendidikan itu mereka cerdas secara duniawi dan juga mereka memiliki kepribadian Islam yang luar biasa. Jadi nggak cukup secerdas Joko, tapi dia membucin gitu ya. Atau sepintar Zara, pacarnya Angga. Jadi sekretaris Rasulullah SAW yang beliau bertugas untuk mengirimkan surat ke negara-negara yang lain gitu ya, negara-negara di luar daulah Islam, itu beliau-beliau ini belajar bahasa dari negara lain gitu ya. Tujuannya apa? Untuk dakwah Islam. Jadi kan kalau ada surat kenegaraan, beliau yang menuliskan gitu. Jadi itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.